Semua orang yang telah selesai belajar kebenaran akan menjadi seperti guru. Mari kita baca. Bisakah orang buta menuntun orang buta? Jadi dikatakan sebuah perumpamaan. Dikatakan bagaimana orang buta bisa menuntun jalan orang buta. Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Murid tidak akan lebih tinggi daripada guru. Semua yang telah selesai belajar akan menjadi seperti guru. Lalu orang buta di sini menunjuk kepada orang seperti apa? Orang buta di sini dipakai sebagai perumpamaan. Jika orang buta menuntun orang buta maka semuanya akan jatuh ke dalam lubang. Lalu Tuhan Kristus berkata orang buta itu dipakai sebagai kiasan untuk orang seperti apa? Diumpamakan sebagai orang yang mengejar orang lain. Tetapi orang yang tidak bisa membawa orang kepada Allah disebut orang buta. Jika dirinya sendiri, juga tidak bisa, dirinya sendiri pun tidak bisa menemukan Allah. Dirinya sendiri juga tidak dapat menemukan Tuhan. Namun mau mengajar orang, membuat orang pergi merugi menemukan Allah dan Tuhan, maka orang ini pasti buta. Dirinya sendiri pun belum mendapatkannya, belum menemukan Allah. Maka orang yang mengikutinya, asalnya dirinya sendiri juga buta. Pihak yang lain juga buta. Pada akhirnya semuanya akan jatuh ke dalam lubang tanpa dasar. Maka orang buta yang dikatakan Tuhan Kristus tampaknya mengibaratkan orang Farisi pada zaman itu, zaman Tuhan Kristus itu. Orang Farisi dan pengajar Taurat. Mereka adalah orang buta. Lalu orang seperti apa yang bukan orang buta? Hanya Yesuslah orang yang benar-benar dapat membawa kita kepada Bapa di surga. Maka orang buta maksudnya adalah dia sendiri pun belum menemukan Allah. Masih berdosa. Namun mau membawa orang kepada Allah itu tidak mungkin. Orang seperti apa yang disebut orang buta? Orang yang tidak mengenali siapa Yesus adalah orang buta. Orang yang tidak mengenali bahwa Yahweh adalah satu-satunya Allah adalah orang buta. Pada zaman dahulu ada sangat banyak orang yang tidak mengenal Putra Allah Sang Pencipta. Lalu mereka ingin mewakili orang agar kembali kepada suatu agama. Lalu bagaimana akhirnya? Di sini dikatakan jika mewakili orang kembali kepada agama yang benar. Itu seperti orang buta menuntun orang buta. Akhirnya jatuh ke dalam lubang. Seperti hari ini kita melihat, Katolik, Kristen, Islam, berbagai macam agama, Buddha, mereka semua dipimpin oleh orang buta. Tetapi di dalam kekristenan, ada orang yang bisa mengetahui tentang Allah dan Tuhan. Mengetahui sebagian. Tetapi berbagai agama lain semuanya tidak dapat menemukannya. Semuanya tidak tahu sebenarnya bagaimana. Maka, kita mengerti bahwa seseorang ingin menjadi guru bagi manusia. Harus dirinya sendiri. Seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah guru kita. Yaitu yang dapat memimpin orang kembali kepada Allah. Dapat menyerahkan nyawa. Supaya Allah mengampuni dosa-dosa kita. Supaya roh kita diselamatkan. Orang seperti itu adalah guru. Seperti yang Tuhan katakan. Murid tidak akan lebih tinggi daripada guru. Semua orang yang telah selesai belajar akan menjadi seperti guru. Maka semua, jika seseorang hanyalah seorang murid, maka dia tidak akan lebih tinggi daripada gurunya. Misalnya murid-murid Yohanes Pembaptis tidak akan lebih tinggi daripada Yohanes Pembaptis. Hanya dengan meninggalkan Yohanes Pembaptis dan pergi kepada Tuhan Yesus Kristus, barulah murid ini akan, melebihi Yohanes Pembaptis. Seperti Petrus dan yang lain dulu adalah murid Yohanes Pembaptis. Kemudian mereka meninggalkan Yohanes Pembaptis dan pergi kepada Tuhan Yesus. Dengan demikian mereka menemukan jalan kehidupan. Yohanes Pembaptis adalah orang yang mengajar orang agar mengikuti Tuhan Yesus. Maka sekarang Tuhan Yesus sudah datang. Kita pun mengikuti Tuhan dengan erat. Mengasihi Tuhan dengan seluruh hidup. Dengan begitu tidak akan menjadi orang buta. Bapa Surgawi di dalam pekerjaan lama. Musa berkata demikian. Walaupun Allah kita telah melakukan mukjizat yang besar. Setiap hari menyediakan mana untuk dimakan orang Israel. Tetapi orang Israel tetap masih tidak dapat memahaminya. Karena Yahweh tidak memberi mereka mata yang dapat melihat. Malah membuat mereka menjadi buta. Hanya bisa dikatakan, walaupun mereka melihat pekerjaan Allah, tetapi tidak tahu bahwa Yehova adalah Allah. Mengira Yehova Allah, Yehova Tuhan begitu saja. Mengira sama seperti dewa-dewa Mesir, atau sama seperti dewa tanah Kanaan. Mereka tetap tidak dapat memahaminya dengan jelas. Hari ini, di dunia kita juga ada sangat banyak orang yang mengira Yehova Tuhan sama seperti Allah lain. Maka mereka itu buta. Kiranya kemuliaan bagi Bapa dan Tuhan. Amin.